Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita merayakan hari yang istimewa di sepanjang segala abad, di mana kita merayakan setelah 30 hari Yesus bangkit dari antara kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dia naik ke surga, ke tempat di mana dia berada. Dia naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, dan dia berjanji akan datang kembali di hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini saya mengambil tema Tuhan Yesus pasti datang kembali. Berbicara tentang kedatangan Kristus kembali adalah suatu hal yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang percaya. Ya, kedatangan Kristus kembali untuk kedua kali, atau dalam bahasa teologinya adalah eskatologi Kristen. Latar belakang dari eskatologi Kristen adalah studi mengenai nasib akhir manusia pada akhir zaman dari sudut pandang kekristenan, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab yang sebagai sumber utama dalam penelitian. Kata eskatologi berasal dari dua kata yaitu eskato dan logos. Ya, eskatologi, ya, eskatos, ya, eskatos dalam bahasa Yunani yang berarti akhir, logia yang berarti studi. Ayat eskatologi dapat kita temukan banyak di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya dan Daniel, sedangkan Perjanjian Baru pada Injil Matius 24 dan Wahyu. Saudaraku, eskatologi merupakan ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal tentang akhir zaman. Eskatologi ini terkait dengan beberapa istilah, ya, dengan pengertian lain seperti kedatangan Kristus kedua kali, kebangkitan daging
penghakiman dan kerajaan 1000 tahun, dan juga tanda-tanda atau hal-hal yang mendahului akhir zaman itu. Istilah ini disebut dalam berbagai bentuk, misalnya ahli Tuhan, Kisah pada Rasul 2 ayat 20, 2 Petrus 3 ayat 10, dan lain sebagainya. Ahli Kristus, Filipi 1 ayat 10, ya. Ahli terakhir, Matius 7 ayat 22, akhir zaman, Yohanes 6 ayat 39, dan lain sebagainya. Masih banyak ayat-ayat yang mengenai akhir zaman. Pada umumnya, bila berbicara tentang akhir zaman, maka biasanya orang berpikir tentang nasib dirinya yang ditentukan pada hari penghakiman yang diadakan pada saat itu. Akan tetapi Alkitab cenderung mengatakan, mengajarkan penggenapan kerajaan Allah yang mencakup bumi yang diperbarui. Yesaya menyebutnya langit baru dan bumi baru. Saudara bisa buka Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 29 sampai 33. Matius 24 ayat 29 sampai 33. Segala sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini
tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Amin. Dalam pasal ini Tuhan Yesus Kristus menubuatkan tentang akhir zaman dan kedatangannya kedua kali yang akan datang ke dalam dunia. Dia akan datang di awan-awan permai dan semua mata akan tertuju kepadanya, melihat bagaimana dia datang dalam kemuliaannya. Kita dapat pelajari tentang pohon ara, perumpamaan pohon ara yang sudah bertunas ranting-rantingnya di musim panas. Ya, dengan kalimat ini bahwa adanya pertumbuhan rohani dan kebangkitan rohani di akhir zaman, ya, di mana berita tentang keselamatan terjadi di bangsa-bangsa melalui orang-orang percaya, melalui gereja Tuhan yang dipanggil menjadi saksi Kristus, di mana ada suatu pertobatan, suatu perubahan paradigma pola pikir manusia tentang pengenalan akan Kristus dan Injil, ya, sehingga mereka dapat menerima pertobatan dan pengampunan dosa bagi mereka yang belum percaya Yesus, yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Tanda-tanda di langit akan nampak sebelum kedatangan Kristus kembali. Kisah para Rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan-bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar, hari yang besar dan mulia itu. Pernahkah saudara melihat fenomena alam yang pernah dahulu diberitakan di media, yaitu blood moon? Blood moon merupakan tanda atau peristiwa, ya, benda-benda di langit, yaitu ada suatu bulan yang berwarna merah, ya, bulan menjadi merah seperti darah, dan itu selalu ada dalam dua tahun sekali, ya. Fenomena ini dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ya, di Yoel 8, Yoel 2 ayat 28, ya, bahwa tanda-tanda di langit, ya, menunjukkan bahwa akan tiba masa, yaitu Yesus akan datang kembali. Yoel 2 ayat 28
ya, di mana dinubuatkan pada akhir zaman hari-hari terakhir itu juga Roh Kudus akan dicurahkan oleh Allah ke dalam bumi, ya, di mana Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam bumi, ya, dan akan terjadi pertobatan atas orang-orang berdosa, di mana saat itu mereka belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus lewat pemberitaan Injil keselamatan oleh anugerah Allah. Injil itu dapat diberitakan membawa jiwa-jiwa baru bagi Kristus oleh anugerah yang menyelamatkan, ya, sehingga mereka percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, mengalami keselamatan ketika tanda-tanda di langit tersebut adalah nubuat dan pertanda akan kedatangan Kristus kembali semakin cepat waktunya. Kedatangan Kristus kedua kali, kedatangan Kristus kembali untuk membawa kita ke tempat yang disediakan. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, di Yohanes 14, yang dimana pada saat itu dia memperkenalkan identitas keilahiannya, ketuhanannya kepada Rasul Filipus, serta menunjukkan, ya, kepada Rasul Thomas tentang jalan keselamatan dan hidup kekal. Yesus berkata di ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tetapi sebelumnya di ayat 3 dikatakan bahwa dia akan kembali, akan datang, ya. Dia akan datang kembali membawa manusia untuk dapat tinggal di rumah Bapa, menyediakan tempat untuk orang percaya di rumah Bapa, dan akan datang kembali membawa mereka, membawa saudara dan saya kembali ke tempat di mana Yesus berada di ayat 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi keselamatan dalam Kristen atau kekristenan berbeda dengan
agama. Keselamatan dalam kekristenan sungguh berbeda dengan agama. Kalau kekristenan yaitu Yesus Tuhan yang telah datang dari surga ya ke dalam dunia memberi jaminan keselamatan hidup kekal dalam surga. Jadi kekristenan bukan mencari jalan bagaimana masuk ke surga. Agama mengatakan bahwa dia harus mencari jalan ke surga, ya, mencari petunjuk, mencari dena, lokasi bagaimana untuk memperoleh kehidupan kekal di surga, ya, dengan perbuatan baik, dengan kehidupan yang soleh, yang saleh, beramal. Mereka mencoba membeli surga. Agama mencoba mentransaksi surga, ya, dengan perbuatan kesalehan agamawi. Tetapi kekristenan Yesus Kristus adalah petunjuk, dena, ya, peta untuk menuju ke surga. Jadi kita tidak perlu mencari alamat-alamat yang palsu lewat pengajaran nabi-nabi palsu, karena hanya Yesuslah peta keselamatan, dena keselamatan itu untuk mencari surga. Apa buktinya? Di ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perkataan ini adalah perkataan Yesus. Jadi Yesus bukan hanya memberi petunjuk, lokasi, dena untuk masuk kepada hidup kekal, tetapi dia pribadilah yang adalah pemilik surga, ya, yang membawa kita datang ke surga, ya. Dan di akhir zaman ini Yesus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita orang-orang percaya, yang dimana Yesus akan membawa kita ke tempat di mana Yesus telah berada bersama Bapa. Dan di situ juga kita juga akan berada bersama Yesus. Ya. Maka dari itu, bagi saudara dan saya yang belum percaya Yesus dan lahir baru, dengarkanlah Injil, berita tentang Kristus. Injil yang sejati, bukan tentang legalisme atau aturan agamawi, tetapi dengarlah berita tentang Injil Kristus. Ya, apa Injil Kristus? Kasih karunia Allah yang membawa kita
kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kapan waktu kedatangan Kristus kembali? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hanya Bapa saja. Hanya Bapa saja. Markus 13 ayat 12. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Jadi tidak ada yang tahu kapan waktu kedatangan Kristus kedua kali, karena itu adalah rencana ilahi, rahasia ilahi yang ditentukan Allah untuk kita, supaya kita dapat mengisi hari-hari kita untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik menjelang kedatangannya. Artinya Tuhan memberi kesempatan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus lewat perbuatan baik, lewat pikiran yang tertuju kepada Kristus, yaitu pikiran Kristus sendiri. Tentu kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, bukan untuk supaya masuk surga, tetapi karena kita pasti masuk ke surga. Kapan waktu kedatangan Kristus kembali? Karena kedatangan Kristus seperti pencuri di malam hari. Saudara bisa buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi kedatangan Kristus seperti pencuri di malam hari. Artinya tidak ada yang mengetahui kapan, jam berapa, di mana Yesus datang kedua kali dan mengangkat kita, orang-orang yang percaya kepadanya, menyongsong dia di angkasa. Peristiwa apa yang terjadi pada saat Yesus datang kembali kedua kali? Yaitu Yesus akan datang kembali membawa kita ke surga. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di
tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kedatangan Kristus akan membawa kita kembali ke surga, ke tempat di mana Yesus berada. Di situ kita ada. Yesus akan datang kembali di dalam awan-awan. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ya, Yesus akan datang dari awan-awan di langit, turun ke dunia, mengangkat kita ke surga. Selanjutnya, malaikat Tuhan meniup sangkakala. Ya, ayat 31. Ya, malaikat Tuhan akan meniup sangkakala. Ya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Artinya malaikat itu akan turun bersama-sama Yesus di awan-awan permai. Trompet sangkakala ditiup, dan pada saat trompet itu ditiup, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya, jadi ada yang dibangkitkan baru berjumpa dengan Yesus. Ada juga yang masih hidup di dunia. Ya, kita pun diangkat naik ke langit, berjumpa dengan Yesus. Ya, jadi tidak ada istilah bumi akan dihancurkan baru Yesus datang. Tidak, kita menyongsong, menanti, menyambut, maju ke depan, ya, menatap Yesus yang turun dari surga, ya, menyambut, mendekati, ya, Yesus datang dari awan-awan permai. Ya, apa yang diterima oleh orang percaya setelah Yesus datang kembali? Apa yang diterima oleh orang percaya ketika Yesus datang kembali? Pertama, orang percaya di dalam Kristus dibangkitkan pada akhir zaman. Yesaya 6 ayat 4. Yohanes 6 ayat 40. Sebab ini kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Jadi ada orang yang masih hidup, Yesus datang langsung berjumpa dengan Yesus dan menyongsong Kristus. Ya, ada juga yang sudah meninggal terlebih dahulu, sudah di dalam kuburan. Yesus datang dan membangunkan, membangkitkan, menghidupkan mereka yang meninggal dalam Kristus. Ketiga, melihat langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi pada saat Yesus datang, ya, akan terjadi peristiwa langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya akan terjadi restorasi kepada dunia ini, alam ini. Melihat Yerusalem baru turun dari surga. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surganya dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ya, jadi pada saat Yesus datang, Yesus akan menurunkan, ya, bumi Yerusalem baru, yaitu berbicara di mana ada kota yang indah permai yang datang turun dari surga. Ya, kota itu indah sekali, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan bagi pengantin laki-laki pada suatu pernikahan, kalau diterjemahkan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maksudnya gini, kita percaya bahwa saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Maksudnya Yerusalem turun dari surga, ya, ke bumi. Artinya kita akan berjumpa dengan Yesus
yaitu gerejanya akan mengadakan perjamuan kawin ya, dengan mempelai pria yaitu anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita sebelum Yesus datang, sebelum Yesus turun ke dunia ya, menegakkan kerajaannya di muka bumi, merestorasi bumi ini, kita adalah mempelai perempuan ya, yang berdandan, yang bersiap-siap, yang sedang bersiap-siap menanti mempelai pria yaitu Yesus ya, sehingga kita akan bertunangan dengan Yesus, bertunangan dengan Kristus ya, yaitu sebagai perkawinan anak domba Allah. Dan setelah kita menjadi mempelai Kristus di Yerusalem baru, di bumi yang baru, langit dan bumi baru ya, kita ikut memerintah bersama Kristus di muka bumi ini. Wahyu 5 ayat 10 ya, Wahyu 5 ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan mereka menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ya. Jadi Kristus dan gerejanya menjadi raja, menjadi imam-imam ya, menjadi kepala ya, pemimpin dan memerintah di bumi ini ya. Saudara dan saya ditakdirkan untuk memerintah, berkuasa bersama Kristus di dunia ini. Jadi tidak ada istilah bumi ini akan dihancurkan, bumi ini akan dibinasakan, terjadinya kiamat ya. Memang kiamat itu ada, tetapi kiamat yang dimaksudkan bukan berarti bumi akan dihancurkan ya. Bumi akan direstorasi, diubah, diperbaiki oleh Kristus pada saat Dia datang kembali. Oleh karena itu, kesimpulan 2000 tahun yang lalu Yesus telah naik ke surga, naik terangkat ke surga, menyediakan tempat yaitu kerajaan surga. Tetapi ada kabar baik di sini. Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk
merestorasi dunia, menghadirkan, menurunkan keberadaan, kediaman surgawi menjadi satu dengan bumi, sehingga bumi yang telah rusak dari dosa karena dosa diubah menjadi kerajaan Allah, menjadi kerajaan surga, karena Yesus akan datang merestorasi dunia ini menjadi kemuliaan. Amin.